Oke. Ya, pastikan tampilannya disesuaikan ya, karena ini akan terpublish. Baik teman-teman, saya ulang lagi ya, selamat sore ya, menjelang malam kali ya, belum ya, jam 5 ya, setengah 5 ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Sudah ada 33 orang, saya kira sudah hampir ya mencukupi ya quorum untuk kita memulai perkuliahan ya. Saya akan share screen ya. Nah, ini dia. Jadi ada 14 teman-teman sudah dapatkan semua. Saya kira mungkin beberapa dari teman-teman sudah membaca ya dan juga sudah menggunakan slide-slide ini ya untuk presentasi ya. Kemarin sudah ada 2 kelompok ya, artinya 8 orang. Ya saya tunggu yang lainnya. Saya lihat bagus sekali, itu luar biasa ya, dari Pak Heru ya, itu sudah pas lah ya jadi dosen ya. Sudah bisa lah itu jadi dosen ya. Beberapa juga saya lihat ya, public speaking-nya juga keren sekali ya. Ya, dari Mbak Sinta apa siapa tuh ya. Nanti kita bisa tonton sama-sama ya. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah di pertemuan ke-10 nih ya. Pertemuan ke-10. Pertemuan kelima ya. Jadi kita masuk langsung ke slide nomor 9 dan nomor 10. Kemarin kita sudah bahas ini semua ya, definisi negara, fungsi negara ya, fungsi ilmu negara ya, metode perkembangan ilmu negara ya, asal mula negara, pembenaran negara ya, mulai dari teori-teorinya ya teman-teman ya, teori keteokrasi ya kan, teori kedaulatan rakyat ya, teori perjanjian ya, tujuan negara ya, mungkin tujuan negara nanti ini belum ya, tapi teman-teman nanti bisa lihat tentunya ya di pemaparan saya di kelas yang lain ya. Unsur-unsur negara juga kemarin sudah kita saksikan, sudah kita dengarkan ya. Saya kira teman-teman harus paham itu. Ketika kita mengatakan negara, maka ingat selalu ada ya unsur-unsur yang terdiri dari wilayah ya, rakyat, termasuk juga ya di dalamnya adanya ya unsur pemerintah tentunya ya. Tentunya tidak bisa di generalisir negara itu hanya pemerintah. Negara juga bisa berarti rakyat ya, negara juga ya bisa berarti wilayah gitu ya, tergantung nanti dari konteksnya. Sekarang kita bicara tentang hal yang sangat penting ya, yaitu tentang kedaulatan dan konstitusi ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya dari pemaparan saya ini. Yang pertama ya, saya akan buka tentang kedaulatan negara ya. Ini masih muter-muter ya laptopnya. Memang laptopnya masih Intel Celeron ini, mohon maaf nih. Bentar ya, sambil nunggu saya sapa lagi teman-teman yang lain ini. Ya, Mbak Veronica nih, apa kabar nih? Kayak semangat terus kalau Mbak Veronica nih ya. Wah, ada yang baru juga nih, Max Andrew Ohandi. Wah, ini kayaknya lawyer juga nih ya. Ganti tugas. Oh, aman lah ya. Tugas biasanya gimana ya, Pak? Bisa dikondisikan lah ya. Oh iya, Aja saya ya. baru dapat. Subscribe YouTube saya. Mana nih? Ini nggak ada muka aja nih, Max Andrew ini ya. Oh iya iya Pak. Iya Pak. Wes ini ya. Gimana Pak? Ya, sehat. Baru gabung. Oke, nggak apa-apa. Ini tugasnya subscribe aja YouTube saya. Nanti tonton di pertemuan 1 sampai 5 ya. Kurang jelas silahkan di komen di situ ya. Siap, Pak Andrew ya, Max apa Andrew nih? Pak Max lah ya. Nah, nanti ikut juga ya sama teman-teman, bikin 4 orang bikin presentasi ya. Nah, pakai slide saya atau pakai slide sendiri juga boleh ya. Kalau slide saya kurang bagus ya, karena itu memang saya ya kalau bikin slide kurang kreatif ya. Biasanya ngambil langsung ya kata-katanya karena memang keterbatasan waktu ya. Intinya dipakai slide 1 sampai 4 ya, teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Bagaimana ya mengajar ilmu negara ya dengan menggunakan materi yang ada. Gitu ya teman-teman ya. Nanti Pak Andrew silakan gabung di grup WhatsApp, saya kira sudah ya. Nah, bisa tanya-tanya ya, bikin kelompok 4 orang. Heru Wahana, bisa lihat nanti di YouTube Pak Ardian saya. Oke, siap. Aman. Ya, share lagi ya.
Mana dia? Lambat komputer saya. Nah, ini ya, keluar ya. Kelihatan ya? Oke, jadi kedaulatan negara, teman-teman saya kira bisa bisa baca ya. Nomor WA ada ya. Nomor WA saja saya, silakan di ini nomornya ini. Karya saya ketik. Oke, nah ini ya. Silakan Pak Indru, aman. Ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 ya teman-teman, kita akan bahas tentang kedaulatan. Ini kemarin sudah kita catat ya bahwa salah satu unsur dari negara ya adanya kedaulatan ya. Kedaulatan itu apa ya? Kedaulatan itu adalah kekuatan ya ataupun kekuasaan tertinggi ya yang tidak bisa dibagi, tidak bisa tidak bisa dibagi ya, tidak bisa dikalahkan gitu ya. Nah, karena kita akan lihat ilmu negara ini ya apa sih tentang kedaulatan ini, dan ini akan menjadi ya sekali lagi bekal ya untuk teman-teman semua ya, baik yang sudah ya beracara tadi saya lihat juga ya, kalau ingat tentang kedaulatan negara tentunya ini bisa menjadi ya bagian dari sarana ya untuk memperkaya nanti upaya-upaya hukumnya ya dengan menggunakan teori-teori yang saya kira sangat mendasar ini yang akan nanti disampaikan oleh para tokoh-tokoh di bidang ilmu negara itu ya. Baik. Jadi kalau teman-teman lihat di slide, bentar ya. Minimal teman-teman harus paham ya yang namanya teori-teori tentang kedaulatan ya. Pertama definisinya sendiri apa? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi ya. Kekuasaan tertinggi ini dia. Kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum ya. Makanya kemarin kalau kita teman-teman flashback di kuliah sebelumnya saya sudah jelaskan tentang unsur wilayah, itu juga sangat terkait dengan kedaulatan karena di dalam wilayah yang disebut dengan teritori itulah berlaku yang namanya kedaulatan atau sovereignty. Tapi kalau kita bicara tentang wilayah laut, nah maka kita sebenarnya tidak sedang berdaulat penuh ya. Tidak berlaku yang namanya sovereignty secara penuh di laut ya. Mengapa? Karena ada ya hak-hak ya dari masyarakat ya, dari masyarakat internasional ya untuk ya menggunakan laut itu yang disebut dengan freedom of navigation atau yang disebut dengan innocent passage ya. Nah, jadi memang yang harus teman-teman paham tentang kedaulatan ya suatu negara juga sebenarnya apalagi di era sekarang ini ya tidak berlaku ya full power ya, tidak berlaku mutlak, tidak berlaku absolut ya, karena nanti ya harus juga mempertimbangkan ya, harus juga menghormati ya yang namanya hukum internasional ya, terutama yang berlaku di laut ya, terutama yang berlaku di laut ya, kaitannya dengan wilayah ya, karena harus dijamin yang namanya kemerdekaan berlayar ya atau freedom of navigation. Nah, tapi memang kemarin kalau teman-teman masih ingat freedom of navigation di undang-undang di Konvensi Hukum Laut Internasional itu ya itu dapat dibatasi ya, artinya tidak bebas mutlak karena ada ya kalau teman-teman lihat di slide saya tentang wilayah ada sekitar 11 tindakan yang tidak boleh dilakukan ya oleh kapal yang melintas di laut teritorial suatu negara. Misalnya tidak boleh membuat publikasi ya, tidak boleh melakukan provokasi ya, tidak boleh mengganggu sinyal ya telekomunikasi ya, tidak boleh melakukan pembuangan sampah ataupun mengotori lingkungan ya, tidak boleh melakukan ya kegiatan militer, tidak boleh melakukan kegiatan intelijen, banyak sekali ya. Dan kalau itu dilanggar memang hak untuk melintas secara damai itu menjadi gugur gitu ya teman-teman ya, kalau masih ingat kemarin. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang lapisan-lapisan laut yang lebih luar lagi ya, itu memang kedaulatan atau sovereignty itu tidak berlaku. Di situ dikenal yang namanya istilahnya yurisdiksi ya, atau hak untuk ya mengatur ataupun hak untuk menegakkan hukum secara terbatas gitu ya, teman-teman ya. Nah, jelas ya. Kita kembali ke
sovereignty ya teman-teman. Di sini ada kembali kita ingat 5 teori yang sebenarnya juga ini sangat terkait dengan teori-teori asal mula negara yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Termasuk juga kelima teori ini juga sangat terkait dengan teori tujuan negara ya. Jadi kalau teman-teman buka slide tentang tujuan negara ya, termasuk juga teman-teman buka slide tentang asal mula negara, ternyata ya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Karena ini memang ya masih dalam satu satu pembahasan ya tentang sendi-sendi pokok negara ya dalam ilmu negara ya. Begitu juga teori kedaulatan. Tadi apa tuh kedaulatan, yaitu ya kekuasaan tertinggi ya untuk menentukan hukum dan negara. Sekarang apa yang dimaksud dengan ya teori-teori ya terkait dengan kedaulatan. Nah, kita akan melihat di sini teman-teman ya. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Tentunya ini kembali menggunakan basis ya pemikiran, basis teoritis dari unsur ya teokrasi ya. Nah, mengapa ada kedaulatan atau kekuasaan ya? Nah, ini juga muncul dari salah satunya teori teokrasi ya. Jadi kedaulatan ya, kekuasaan tertinggi ya suatu negara itu berasal dari Tuhan ya. Kemarin juga dijelaskan secara luar biasa oleh salah satu rekan kita ya yang dari Kemenkumham itu ya, saya lupa namanya Pak siapa, mungkin ada sekarang ya, juga ada ya sejarahnya ya, ada sejarahnya ya. Siapa kemarin Pak siapa yang S2-nya filsafat ya. Nah, itu juga sudah jelaskan ya. Nanti kita bisa dengarkan ya pemaparan beliau juga ya di YouTube saya kira ya. Nanti sedang disusun saya kira. Jadi ini ya kedaulatan muncul dari ya pembenaran ya adanya dibenarkan karena merupakan ya milik Tuhan ya yang diwakilkan gitu ya. Diwakilkan melalui negara ya. Jadi memang kalau nanti kita lihat lagi teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat di slide saya tentang teori bentuk-bentuk negara ya atau teori perkembangan negara ya, memang ya ada suatu siklus ya, ada suatu fase ya dari berkembangnya negara ya, dan dimulai dengan yang namanya teori fase ya yang disebut dengan fase metafisis. Jadi fase metafisis itu ya fase ketika saat itu manusia sangat tergantung ya, sangat terikat gitu ya kepada hal-hal yang bersifat metafisis ya, kepada hal-hal yang bersifat supranatural ya atau hal-hal yang bersifat kerohanian ya. Itu adalah awal mula perkembangan ya peradaban manusia, termasuk juga awal mula perkembangan ya peradaban suatu negara. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya yang disebut dengan teori perkembangan negara ya, teori perkembangan negara ya. Dan dari teori perkembangan negara yang nanti akan kita bahas juga, kita juga akan belajar bahwa negara bisa saja berkembang, bisa saja mundur gitu ya. Jadi ada kondisi di mana negara mundur ya. Mundur artinya flashback ya kepada taraf yang seharusnya sudah maju, tapi dia bisa menjadi mundur ya, atau dia kembali kepada situasi ya di masa lampau. Nanti kita akan lihat teori-teori tentang perkembangan negara. Sekarang kita fokus ke teori kedaulatan ya. Jadi kedaulatan Tuhan kemudian berkembang menjadi teori kedaulatan raja ya. Artinya di sini juga masih sebenarnya menggunakan dasar ya teoritis dari teokrasi, dari ajaran teokrasi, yaitu bahwa raja ya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara ya. Nah, kenapa? Karena sebagai wakil dari Tuhan. Jadi tetap masih mempergunakan basis pembenaran ya, basis teoritis dari ajaran teokrasi. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian ya masa keemasan paham ini adalah pada zaman Renaissance ya. Nah, di fase berikutnya ya, ini sudah berkembang ajaran ilmu negara, yaitu teori kedaulatan negara ya. Teori kedaulatan negara ini
sudah saya jelaskan di awal-awal perkuliahan, ya memang muncul ya dari adanya pemikiran ya Bapak Ilmu Negara yaitu George Jelinek ya yang sudah sering kita dengar di perkuliahan saya ya. Dia di sini ya menciptakan ya pemikiran bahwa hukum bukan Tuhan ya, bukan pula raja ya, tapi negara itu sendiri gitu ya. Adanya hukum karena adanya negara ya. Jelinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara. Nah, itulah yang teman-teman harus paham, memang berkembang yang namanya ajaran hukum publik ya. Kalau kemarin masih ingat ya. Nah, yang memang berkembang di Jerman pada saat itu ya sebagai apa namanya? Fase ya di mana masyarakat sudah siap. Siap. Ada suara? Oh, enggak ada ya. Itu ya teman-teman, berikutnya ini mungkin saya agak cepat ya karena ada slide satu lagi tentang konstitusi yang juga sangat penting sekali. Nah, ini kemudian berkembang lagi tentunya di era yang lebih kekinian ya, yang lebih kontemporer, yaitu teori kedaulatan hukum ya. Jadi kekuasaan tertinggi ya bukan hanya negara ya, tapi hukum ya, hukum di dalam negara itu ya. Inilah yang sekarang ya dianut tentunya di Indonesia ya, dari teks ya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman bisa baca bahwa Indonesia adalah negara hukum ya, Rechtsstaat ya. Nah, lawannya dari negara hukum adalah Machtsstaat ya, negara kekuasaan, dan inilah merupakan puncak gitu ya. Saya katakan puncak dari suatu teori bernegara. Nah, nanti kita lihat kalau teman-teman lihat di slide saya yang nomor 4 ya. Ini yang betul slide nomor 6 ya. Kebetulan belum sempat saya bahas di kelas ini, tapi teman-teman saya kira bisa baca sendiri. Itu ada jenis-jenis negara hukum nanti ya. Ada negara hukum ya murni ya, artinya hanya berfokus kepada hukum ya. Ada atau negara hukum, negara yang disebut juga sebagai negara police state ya, policy state ya. Yang fokus tujuannya kepada penegakan hukum dalam rangka mencapai ketertiban ya. Dan itu teman-teman nanti bisa lihat di nomor 6 ya, slide nomor 6. Kemudian juga ada negara hukum yang disebut dengan ya, negara hukum formal. Kemudian ada juga negara hukum material ya. Kemudian ada lagi negara hukum kesejahteraan. Nah, tipe-tipe negara hukum seperti ini yang harus teman-teman tahu, sehingga ketika mengatakan ada negara hukum, ya negara hukum yang seperti apa gitu ya. Kemudian teman-teman bisa selaraskan, tentunya saya lagi-lagi tujuannya adalah kita dalam rangka ya mengimplementasikannya ya di dalam apa namanya kehidupan kita, realitas bernegara kita pada saat itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari teori hukum kedaulatan hukum ini ya, maka berlakunya hukum itu terlepas dari kemauan negara. Kemudian hukum itu apa? Timbul bersama-sama dengan kesadaran dari masyarakat. Jadi harusnya ya berdasarkan teori ini hukum itu ya dari masyarakat gitu ya, bukan juga ya timbul dari suatu yang dipaksakan gitu ya, tidak berakar dari masyarakat gitu ya teman-teman. Ini sangat penting sekali saya kira teori ini yang akan nanti ya akan menjadi batu akan menjadi tolok ukur ya, kriteria ya, yang harus dijalankan di dalam rangka ya pembangunan hukum gitu ya teman-teman ya. Berikutnya yang terakhir ya, sudah terakhir aja ya, teori kedaulatan rakyat. Nah ini ya, dan ini sudah lebih maju lagi gitu ya. Tadi teori kedaulatan hukum sebenarnya sedikit modifikasi saja ya, karena kedaulatan rakyat ini pun ini tetap nanti diwujudkan ya di dalam norma hukum ya yang disebut dengan undang-undang. Nah, tapi di sini di teori kedaulatan rakyat ini terutama yang disampaikan oleh Rousseau di sini ya. Nah, di sini dia memang ya mendasarkan bahwa kedaulatan tertinggi itu adalah kedaulatan rakyat ya. Nah, tapi tetap kalau kita lihat di sini ya tujuan negara dikaitkan juga dengan tujuan negara ya untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya ya. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebebasan dalam batas perundang-undang ya, perundang-undangan. Sedangkan undang-undang ya yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Nanti kita akan lihat ya, rakyat yang membuat undang-undang tentunya nanti akan ya
dimanifestasikan ya, diwujudkan gitu ya, salah satunya dengan ya sistem perwakilan ya. Jika undang-undang adalah merupakan penjelmaan dari kemauan atas kehendak atau kehendak rakyat ya. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat dalam negara. Nah, inilah cara berpikir yang sebenarnya mungkin kita pahami ya, tapi dalam praktek kenegaraan ya, dalam praktek hukum kenegaraan itu adanya hukum-hukum yang berkaitan dengan negara ya, hukum tata negara ya, hukum administrasi negara ya, hukum keuangan negara ya. Nah, itu terkadang lupa gitu ya. Terkadang para pembuat kebijakan termasuk juga para praktisi ya, artinya orang-orang yang menjadi mengemban jabatan-jabatan publik lupa bahwa ya adanya teori kedaulatan rakyat ini ya, terutama nanti ya kalau kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara gitu ya. Nah, ya sehingga ya misalnya bagaimana ya kemakmuran rakyat itu diterjemahkan ya di dalam pengelolaan keuangan negara ataupun di dalam pengambilan ya kebijakan-kebijakan ya publik ya yang kaitannya dengan kebijakan negara. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi tentang kedaulatan negara ya, kembali teman-teman harus ingat ya, adalah kekuasaan tertinggi ya dari suatu negara yang berlaku ya terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu ya teman-teman ya. Kemudian kedaulatan ya, kekuasaan penuh ya, full power ya untuk mengatur seluruh wilayah tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain ya. Dari manakah pemerintah memperoleh kedaulatan itu ya? Pertanyaan ini menimbulkan beberapa teori tadi ya. Nah, jadi munculnya teori-teori itu sebagai jawaban dari pertanyaan ya, dari mana ya datangnya kedaulatan, sehingga muncul datangnya dari Tuhan, itu teori kedaulatan Tuhan, datangnya dari rakyat, teori kedaulatan rakyat, datangnya dari negara itu sendiri, kedaulatan negara, atau berasal dari hukum. Itu ya teman-teman ya. Ini masih ya, saya kira teman-teman bisa baca, ini cukup panjang slide saya ya. Intinya tadi teori kedaulatan Tuhan atau teokrasi, tokoh-tokohnya ya sudah sering saya sampaikan ya, nama-nama yang mungkin sekarang sudah cukup familiar ya dari teori-teori ini ya, misalnya adalah Thomas Aquinas ya, Augustinus ya, dan lain-lain ya. Kemudian teori kedaulatan rakyat atau demokrasi ya, tadi sudah kita sebut namanya ya, ada Rousseau ya, kemudian juga kita mengenal juga nanti ya tokoh-tokoh yang lain, Montesquieu ya, John Locke ya, ataupun juga ya tokoh-tokoh yang lain yang menggunakan dasar teori kedaulatan rakyat. Itu teman-teman silakan bisa baca ya, termasuk di sini saya sampaikan juga ya peristiwa sejarahnya ya, bahwa teori kedaulatan rakyat ini merupakan antitesis ya, ataupun challenge ya, ataupun pemberontakan terhadap teori kedaulatan Tuhan maupun teori ya kedaulatan negara ya, karena di teori kalau kita lihat dari basis sejarahnya gitu ya, memang teori kedaulatan rakyat ini ya muncul ya di masa-masa ya ketika itu raja bertindak sewenang-wenang ya terhadap rakyat, yaitu di pemerintahan Prancis ya, Louis XIV ya, sehingga saat itu raja menggunakan basis teori-teori teokrasi yang mengatakan berasal dari Tuhan ya. Kemudian tapi pada faktanya ya rakyat kemudian ditindas gitu ya. Nah, sehingga berkembanglah pemikiran-pemikiran ini ya, yang memang pada saat itu sebenarnya belum implementatif, belum ada ya, tapi ini berdasarkan perenungan-perenungan ya, didorong oleh timbulnya alam pikiran ya pada saat itu ya, pada pikiran manusia atau Renaissance ya. Nah, alam pikiran baru ini ya mendatangkan sebuah pemahaman baru pada saat itu ya, di bidang kenegaraan, yaitu teori kedaulatan rakyat ya. Nah, kemudian paham ini ya yang tadi sebagai reaksi ya terhadap respon terhadap teori kedaulatan Tuhan ataupun teori kedaulatan rakyat ya, yang diimplementasikan dengan cara-cara yang tidak baik lah gitu ya, atau cara-cara yang otoriter ya, cara-cara yang menindas rakyat ya, sehingga reaksi dari itu muncullah revolusi Prancis, menjelma revolusi Prancis ya,
salah satunya melahirkan yang namanya paham kedaulatan rakyat ya, dan juga melahirkan paham demokrasi ya. Pada saat itu sebenarnya masih dalam bentuk mitos ya, dalam bentuk mitos. Tapi kita lihat sekarang ya di abad ke-20 ini ya, di masa sekarang ini menjadi ya apa namanya praktik ya di banyak negara ya, termasuk Indonesia juga mengedepankan teori kedaulatan rakyat ya dan demokrasi dalam bentuk perwakilan. Itu ya teman-teman ya. Nah, penganjurnya siapa ini ya? Ada 3 tokoh besar yang nanti akan kita lihat seperti apa perbedaan masing-masing tokoh ini, yaitu Rousseau, ya, Montesquieu dan John Locke ya. Montesquieu sendiri ya terkenal dengan ajaran trias politikanya, pemisahan kekuasaan ya. Begitu juga nanti Immanuel Kant juga. Jadi ajaran trias politika ini ya ada banyak yang menggagas ya, dan masing-masing nanti kita lihat akan ada ya sedikit banyaknya perbedaan gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teori kedaulatan hukum ya. Tadi sudah teman-teman juga sempat dengar ya. Tokoh-tokohnya ini ya, Hugo de Groot ya, Crabbe ya, Immanuel Kant, Leon de Guit ya. Nah, intinya ya mengatakan bahwa kedaulatan itu ya berdasarkan atas hukum ya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira ini sudah slide-nya sudah habis untuk yang slide yang 1 ya. Mungkin untuk kedaulatan teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melangkah ke slide 1 lagi, yaitu slide nomor 10 tentang konstitusi ya. Itu ya. Jadi ada berapa ya? Ada berapa teori kedaulatan teman-teman? Siapa yang masih ingat? Ada berapa teori? Ada 5, Pak. Ada 5. Rizky ini ya. Nah, ya. Apa? 1 teori apa? Kedaulatan Tuhan. Ya. Terus Raja, negara, hukum, dan rakyat. Oke. Kalau menurut Rizky bagaimana antara 5 teori itu sebenarnya ya, mana yang dianut Indonesia? Apakah Indonesia menganut kelima-limanya ya, atau salah satunya, atau 1, 2, 3 gitu ya? Dari 5 teori ini. Sorry ini nanya-nanya nih. Nggak apa-apa Pak ya. Kalau dari sudut pandang saya sih lebih ke negara ya Pak ya. Negara ya. Siap. Iya. Karena melihat fenomena atau melihat dari teks undang-undang konstitusi, atau dari mana Pak Rizky? Pak Rizky apa Mas Rizky ini? Mas aja Pak. Suaranya si imut-imut ini. Ya, saya baru bergabung Pak. Oh, baru bergabung juga, ini banyak yang baru bergabung. Iya, hari ini baru bergabung Pak. Ya. Yang baru bergabung boleh lah ya. Biar kenalan ya. Iya Pak. Kemarin kita kenal dengan Pak Berlian baru bergabung. Tahu Ibu Anita kemarin ya. Bu Anita juga baru bergabung. Ya. Oke. Jadi lebih ke kedaulatan negara. Teman-teman yang lain mungkin kaitan dengan kedaulatan rakyat, ini. Pak. Kedaulatan rakyat, wah luar biasa ini Pak Budianto yang tadi. Karena kan secara konstitusi kita kan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat kan. Ya kebetulan Pak Budianto tadi kan itu ya menggunakan teori itu dalam rangka ya melakukan apa namanya istilahnya pendapat hukum lah gitu ya. Nah, kaitannya dengan adik gitu ya. Jadi, Pak Budi ini background-nya apa nih kok bisa sampai terlibat di dalam itu Partai Demokrat, ini background-nya apa nih? Oke, saya aktif di organisasi Rumah Susun Indonesia, ya Rumah Susun seluruh Indonesia, dan kebetulan kami ini memang suka berdiskusi mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena banyak celah-celah atau banyaknya pasal-pasal yang multitafsir. Nah, dari situ kami kebetulan waktu itu ketika KLB baru berlangsung, tiba-tiba saya dipanggil, saya juga nggak tahu kenapa dipanggil, tahu-tahu kami ke rumah Jenderal Muldoko di Menteng. Nah, di situ diberitahukan untuk ya mencari cara ya Pak ya, untuk mensahkan KLB Deli Serdang. Di situ pun saya dan rekan-rekan itu ya. Ketemu sama Pak Nur Hidayat ini ya, coba ya itu ya. Nah, kebetulan Pak
Pak Nur Hidayat Cina itu kan di kubu yang berseberangan. Nah, cuma waktu itu kita kan dipanggil hanya sebagai volunteer, Pak. Jadi sebenarnya kami ini tidak masuk ke demokratisasi sana. Sebagai Kami ini ya, yang kami sampaikan ahli lah gitu concernnya, ya. yang kami sampaikan concernnya mengenai apa yang mereka lakukan, banyak celah yang akan diserang oleh pihak Demokrat yang waktu itu masih resmi dan sampai sekarang juga masih resmi ya. Itu pun akhirnya kan dikemukakan oleh pihak Pak Cina, sama persis yang kami kemukakan kepada kubu Muldoko. Oke. Baik. Ini luar biasa, ini kita nanti ikuti ya, karena di media pun ya ramai sekali dan ini jadi sarana pembelajaran langsung buat mahasiswa mata kuliah ilmu negara ini ya. Bagaimana tadi teori-teori yang barusan saya sampaikan langsung oleh dua kawan kita ini ya langsung digunakan. Tentunya Pak Pak Budianto ya menggunakan teori kedaulatan rakyat ini ya. Bagaimana implementasinya ya di dalam pembuatan ya ADART suatu gitu ya, suatu partai ya. Tentunya Pak Nur Hidayat juga ya menggunakan basis-basis ya teori yang lain ya, bisa saja di sini ya ada teori kedaulatan negara ya, teori kedaulatan hukum ya, atau juga ya teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat juga. Tapi kan teori kedaulatan rakyat itu nanti ya kita lihat ada variasinya ya, ada variasinya, baik itu dari segi konsepnya ya, baik begitu juga dari segi tokoh-tokoh ya yang mengeluarkannya, dan itu nanti ya akan sangat menarik ya. Ini sudah di-share juga nih sama Pak Andrew ya, link-linknya ya. Luar biasa ya. Indonesia disebut sebagai negara otoriter ya. Jadi itulah ya teman-teman, nanti pas sekali ini ya dengan materi kuliah kita. Teman-teman bisa lihat di slide saya tentang perkembangan negara ya. Jadi memang suatu negara itu ya tidak hanya dilihat ya di dalam ya teks-teks ya legal yang ada di dalam ya suatu dokumen ya, dokumen undang-undang ya, tapi juga harus dilihat juga dari bagaimana praktek gitu ya, implementasi gitu ya. Karena hukum itu tidak hanya hukum yang tertulis di atas kertas, tapi yang lebih penting lagi adalah yang diimplementasikan. Jadi ada 3 jenis hukum ya kalau teman-teman mau catat ya. Nah, ini ya yang disebut dengan hukum yang dicita-citakan ya, ius constituendum ya. Mungkin saya ketik di sini ya. Ius constituendum ya, apa? Hukum yang dicita-citakan ya. Nah, itu basisnya apa? Oh, kok saya direct ke Mas Andri ini. Saya ke everyone ya. Ius constitutum ya. Satu lagi apa? Ius constituendum ya, constituendum. Nah, ya. Hukum yang dicita-citakan ya. Basisnya apa? Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah kajian-kajian filosofis ya, teori-teori keadilan ya, teori-teori kemanfaatan, teori-teori kemakmuran ya, termasuk yang sedang kita pelajari di ilmu negara. Ini dapat saya sampaikan adalah ya ius constituendum, hukum yang dicita-citakan gitu ya, baik itu teori kedaulatan rakyat ya, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara, termasuk juga teori kedaulatan raja ya. Tentunya teori kedaulatan raja ya pada apa namanya kondisi yang dicita-citakan ya, karena kita pun tidak dapat menyamaratakan semua negara-negara kerajaan gitu ya, ataupun semua negara-negara demokrasi itu pasti baik ya, pasti apa namanya tercapai seluruh tujuan negaranya ya, karena tetap lagi-lagi tergantung bagaimana implementasi gitu ya dari praktek di realitasnya gitu ya. Kemudian hukum yang berikutnya ini yang juga sangat penting, yaitu ius constitutum ya, apa ius constitutum atau ya hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ya, hukum positif gitu ya, ius constitutum ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya ya adalah ius operatum ya, ius operatum. Nah, ini ius operatum itu artinya hukum yang dijalankan gitu ya. Nah, jadi ada 3 jenis lapisan hukum kalau kita bicara tentang hukum. Nah, itu mungkin untuk ini aja ya, untuk apa namanya tambahan aja dari saya ya teman-teman. Saya kira untuk kedaulatan itu ya tadi ya sudah dijelaskan oleh Mas Rizky dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Budianto ya tadi ya, bahkan beliau langsung ya
langsung praktek ya implementasi di dalam upaya hukum. Atau Mas Yazid ini mau menambahkan tentang kedaulatan? Kedaulatan apa nih Indonesia ini kira-kira ya, yang sekarang menurut Mas Yazid ini kita ini menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja ya. Definisi kedaulatan dulu apa ya? Ini yang ngidupin kamera saya tanya-tanya ya, nanti besok-besok nggak ada yang ngidupin kamera nih. Oke. Kalau ya, Pak, ya, Pak. Nah, siap. Gimana menurut definisi kedaulatan apa Mas Yazid? Ini Mas ya, kayaknya masih muda nih. Sebentar Pak, jaringan Pak. Oh, jaringan. Mas Bagus Wahyu juga bagus tuh kemarin YouTube-nya ya. Halo Pak. Siap. Apa tuh kedaulatan? Halo. Kedaulatan negara itu dia kekuasaan tertinggi apa ya pada suatu negara, Pak? Siap. Ciri-cirinya apa? Ada 4 ya. Implikasinya itu bisa dilihat dalam institusi negara, Pak. Kenapa, Pak? Ada 4 selain kedaulatan tertinggi, dia memiliki 4 sifat tuh. Apa 4 sifatnya itu? Tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi ya. Oke ya. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Marisi ya, Pak Marisi ya. Mana level tertinggi hukum ius constitutum atau ius operatum? Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Level tertinggi artinya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah ya. Hierarkinya seperti apa ya? Ini pertanyaan yang sulit ya, tapi dapat saya jawab ya. Dua-duanya memiliki, kalau kita bicara ya di level mana yang lebih tertinggi ya, tentunya ius constitutum ya, dalam pengertian normatif. Dalam pengertian normatif itu maksudnya dalam kondisi ya, dalam kondisi yang normal ya, yang normal. Ius constitutum artinya hukum yang berlaku ya. Dalam kondisi normal itu ya artinya memang negara pada saat itu berfungsi secara baik gitu ya, masyarakat juga menerima ius constitutum, peraturan perundang-undangan itu secara baik ya. Nah, tapi nanti ya dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya teman-teman, dalam praktek hukum ya, ius operatum ini yang justru menjadi ya lebih tinggi ya. Contohnya apa ya? Contohnya banyak ya, contohnya banyak. Mungkin teman-teman bisa rasakan bagaimana ketika suatu hukum yang tertulis itu ya seolah-olah dia tidak pernah ada gitu ya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya ya misalnya hukum ini di bidang saya ya. Kebetulan saya memang di Kementerian Keuangan ya. Saya di Kementerian Keuangan dan saya juga di bidang pajak gitu ya, penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi saya kasih contoh ya. Contohnya tentang minuman keras gitu ya. Hukum minuman keras ya, hukum miras gitu ya. Nah, itu kan kalau hukum ius constitutumnya ya, kalau ius constitutumnya artinya hukum yang berlaku ya. Minuman keras ya atau minuman mengandung etil alkohol itu ya tidak boleh ya beredar gitu ya, tidak boleh dikonsumsi ya kecuali dia ya diizinkan gitu ya. Diizinkan itu misalnya harus memiliki yang namanya perizinan dari ya pemerintah ya, harus ya membayar, yang paling utama ya karena saya dari Kementerian Keuangan harus membayar penerimaan negara ya dalam bentuk cukai ya, cukai minuman mengandung etil alkohol ya disebutnya itu ya. Nah, tapi kan ada daerah-daerah tertentu gitu ya, terutama yang ada di perbatasan gitu ya, yang ada di wilayah-wilayah yang remote area gitu ya, yang justru miras itu ya menjadi budaya gitu ya, menjadi budaya dari masyarakatnya ya. Nah, sehingga
pada kondisi tersebut ya kita memang melihat suatu situasi akhirnya memang negara tidak bisa ya hukum ius constitutum itu ya bisa jadi menjadi ya istilahnya dikesampingkan gitu ya. Yang muncul adalah ius operatum ya, karena memang masyarakat di situ semuanya ya tidak mungkin gitu ya ditegakkan yang namanya ius constitutum ini ya, makanya di situ ya nanti kita akan lihat proses penegakan hukum itu ya pada prakteknya ya banyak ya akan terjadi yang namanya ius operatum ini ya, hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dan satu lagi dari saya, jadi memahami ius operatum ini juga kaitannya dengan praktek hukum yang ada di pengadilan gitu ya, praktek hukum yang ada di pengadilan atau bagaimana ya jurisprudensi ya, jurisprudensi artinya hukum yang dibuat oleh hakim. Nah inilah yang nanti akan ya sangat menentukan ya, akan sangat tinggi sekali nilainya ya, kekuatannya ya di dalam ya praktek hukum kita ya, karena banyak sekali ya kita temukan praktek misalnya bagaimana masalah PK ya, peninjauan kembali yang bisa lebih dari ya 2 kali ya, yang bisa lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Itu kan bagaimana kemudian ius operatum ya, hukum yang dipraktikkan di pengadilan itu mengesampingkan ya hukum yang ya ada tertulis ya pada saat itu ya, misalnya di KUHP ya yang membatasi PK ya, peninjauan kembali 1 kali, tapi pada prakteknya ya di lingkungan peradilan terutama ya, nah itu dapat saya sampaikan sebagai ius operatum yang kemudian dapat mengesampingkan ius constitutum. Itu ya Pak Marisi, luar biasa pertanyaannya, jadi jawabannya panjang banget. Mau nanya? Oh silakan. Itu kan tadi Bapak di chat ada 3 ya kan, ius operatum apa gitu kan sama operatum. Berarti ya, tapi kalau saya cek Google itu cuma ada 2 ya. Betul, ini tambahan dari saya nih, ius operatum ya. Jarang yang tahu itu. Oh gitu ya. Jadi dapat bonus dari saya. Bahwa ius operatum itu kan semacam kayak misalnya adalah peraturan yang boleh ditentukan dan memilih kan, misalnya dia mau memilih secara hukum adat atau mau secara hukum yang politik gitu ya. Begitu Pak. Hukum yang dilaksanakan lah, hukum yang diterapkan ya di dalam realita kehidupan masyarakat. Iya Pak Andrew ya. Ya berarti contohnya pengen lihat mukanya. Contohnya kalau pernikahan bisa aja memilih sistem atau hukum perdata gitu ya. Ya udah. Oke Pak, cukup. Ya. Boleh. Pak Kris. Pak Kris biasanya kalau pertanyaannya ngeri-ngeri nih. Enggak, Pak. Ini berdasarkan kenyataan yang ada sekarang nih, Pak. Di daerah saya di Labuan Bajo itu. Itu dia. Hukum adat berarti ya. Itu, Pak. Ada lagi kasus kalau Pak lihat itu di apa sekarang Google ada kasus Golomori ya, Pak ya. Apa itu? Ada kasus Golomori. Polisi ini polisi sekarang itu lagi memberi tuduhan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu melakukan sesuatu di tanah. Mereka misalnya merebut tanah merebut tanah. Habis itu polisi lapor ke apa ini? Ke pengadilan. Ke apa itu Pak? Semacam ke sementara yang pekerja itu atau sebagai masyarakat itu 21 orang itu sudah berada di tahanan itu selama 90 hari, Pak. Mau bawa ke pengadilan nih masalah ini, tetapi polisi sampai saat sekarang tidak memiliki bukti yang apa itu Pak, bukti sama sekali. Bagaimana menurut Bapak itu apanya itu Pak, masalah tersebut Pak? Apakah bisa dituntut balik atau bagaimana itu Pak? Sementara kalau menurut Bupati Manggarai dan Manggarai Barat itu, dia sekarang itu sebagai jaminan dalam arti untuk masyarakat tersebut, yang 21 orang tadi. Saya kira itu harus didalami dulu Pak. Bagaimana fakta-faktanya ya, tentunya saran dari saya sih kita kembali kepada ya teori-teori ilmu bernegara ya Bapak-bapak Ibu-ibu, nanti kita akan lihat ya, terutama ini ya Pak Kris ya. Pak Kris ya. Iya Pak.
Bapak nanti. Enggak Pak, maksud saya begini Pak. Soalnya ini polisi kan mereka sudah tahu itu Bapak tuh. Kalau misalnya kita mau lapor itu harus jelas-jelas ada bukti. Minta maaf yang minta maaf. Pas siapa yang polisi di sini minta maaf ya Pak ya. Sebelumnya saya minta maaf. Ini kejadian polisi nyata ini Pak. Anda kan sudah tahu itu kalau misalnya mau lapor tuh harus ada bukti atau bagaimana itu. Kok bisa begitu ya? Itu bukan menuduh, itu kan mencemarkan nama baiknya orang itu gitu. Siap. Luar biasa itu. Nanti bisa Pak, saya tidak bisa ini ya, saya tidak bisa berkomentar karena ini sedang kasus yang sedang berjalan, tapi pada intinya ya nasihat dari saya, nasihat hukum gitu ya, sebagai seorang dosen ya Pak Kristianus, kebetulan ini permasalahan di Labuan Bajo ya, dan juga melibatkan unsur-unsur negara di dalamnya ya, tentunya ya kita memiliki apa tadi ya, kedaulatan hukum ya yang harus juga sama-sama kita sampaikan gitu ya. Kita apalagi kita sebagai masyarakat hukum ya, sekarang bagian dari mahasiswa hukum ya, tentunya senantiasa ya kita gunakan saluran-saluran hukum yang ada, tidak hanya hukum pidana ya, tidak hanya hukum perdata, termasuk juga hukum tata negara ya, hukum tata negara yang mengatur ya tentang kekuasaan ya masing-masing badan ya. Karena kalau misalnya tadi kaitannya dengan kepolisian gitu ya, kita masih memiliki ya, misalnya memiliki lembaga-lembaga ya sebagai pengawas ya, pengawas kepolisian, ada Kompolnas ya, ada Ombudsman ya, atau juga ke DPR. Kita gunakan saluran. Ada bupati lagi nih Pak, ada bupati lagi dalam, dia sebagai jaminan sekarang untuk misalnya damai, dia sebagai jaminan. Kami lagi sekarang lagi diskusi itu, kami heran masa bisa bupati begini. Baik. Saya boleh bertanya? Siap, silakan. Lanjut dari tanggapan yang tadi soal tentang masyarakat adat. Nah, menurut Bapak seberapa banyaknya rancangan undang-undang masyarakat adat, Pak? Undang-undang masyarakat adat ya. Ini sudah ada RU-nya ya. Iya, RUU masyarakat adat. Nah, itu bagaimana Pak? Ya itu ya. Saya pikir memang negara ini sekarang semakin mengarah ya ke arah konteks positivisme ya, konteks positivisme hukum ya. Bahkan ya kalau yang tadinya berupa ya, asas-asas, yang tadinya ya berupa teori-teori, berupa prinsip-prinsip, sekarang semuanya ya di legal istilahnya di dipositiviskan ya menjadi, atau dikodifikasi gitu ya menjadi undang-undang. Saya kira itu ya untuk menjamin adanya kepastian hukum ya, tapi ya di satu sisi juga ya kita harus pahami ya bahwa masyarakat adat gitu ya itu kan memang dijamin ya keberadaannya di undang-undang dasar ya, dijamin keberadaannya di undang-undang dasar gitu ya. Nah, apakah nanti RU ini, saya belum lihat ya, apakah RU ini sebagai pelaksanaan ya dari undang-undang dasar ya yang menjamin hak-hak ya masyarakat adat itu selaras ya dengan amanat konstitusi. Nah, ini nanti ya kita bisa lihat ya tentunya ya, karena ini sudah menjadi RUU, kita bisa lihat naskah akademisnya ya, tentunya juga kita bisa mengawasi ya dari saluran-saluran yang ada. Saya kira itu ya Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Max ya, luar biasa. Luar biasa nih ada informasi dari Pak Max ya tentang ya RUU masyarakat adat ya, yang memang menjamin tentunya ya kalau memang RUU ini bagian selaras dengan undang-undang dasar, dia akan memberikan tentunya kepastian hukum ya, perlindungan hukum juga kepada masyarakat adat. Gitu ya Pak Max ya, Max Andrew ya. Baik, mungkin terakhir sebelum kita tutup ya, saya ingin kita masuk ya ke dalam ya hal yang sangat penting sekali ya di dalam kita belajar ilmu negara, yaitu perihal konstitusi ya. Nah, kaitannya dengan konstitusi ini ya yang harus teman-teman pahami ya, apa sesungguhnya konstitusi ya. Jadi kalau kita dengar istilah konstitusi ya, tidak lain dia itu merupakan tata cara bernegara suatu bangsa ya. Nah, itu ya. Tata cara bernegara suatu bangsa. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ya. Apabila tertulis ya, apakah
dalam satu naskah atau dalam beberapa naskah. Nah itu ya yang harus kita pahami dari ya jenis-jenis konstitusi yang ada di dunia ya. Nah kemudian apa saja ya pokok-pokok yang diatur ya, apakah diatur secara lengkap ya ataukah hanya diatur pokok-pokoknya saja itu ya. Nah kemudian bagaimana dengan isinya ya, konstitusi itu isinya adalah ya hal-hal yang bersifat fundamental ya bagi struktur organisasi ya. Nah, juga ya segala aspek kehidupan bernegara ya, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan hubungan luar negeri itu ya teman-teman. Nah kemudian yang harus teman-teman pahami kriteria konstitusi ya. Jadi ada kalau kita jelaskan tentang kriteria konstitusi ya dalam hal ini ya ada ya yang disebut dengan ya relative ring ya. Apa tuh relative ring ya? Yaitu proses di mana ya hal-hal yang dianggap penting ya atau hal-hal yang fundamental ya yang harus dimasukkan dalam isi suatu konstitusi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian isi dari konstitusi tersebut ya harus ya bersifat tetap ya atau bersifat absolut ya sehingga tidak mudah untuk dirubah-rubah ya. Nah, kemudian apalagi aspek-aspek absolut tadi ya dirumuskan dalam formarum ya, yaitu ya menentukan segala bentuk yang ada yang misalnya ya dirumuskannya kedaulatan rakyat ya. Maka di sini ketika kedaulatan rakyat itu sudah dirumuskan di dalam suatu konstitusi ya, maka ya seharusnya ya sumber kewenangan lain selain rakyat atau wakilnya juga tidak muncul ya, tidak ada di dalam praktek. Itulah yang disebut dengan formarum ya. Demikian juga nanti ya formarum ini apa tadi isi konstitusi ya. Maka norma-norma yang menjadi pelaksanaan dari konstitusi juga tidak boleh menyimpang ya, tidak boleh menyimpang dari forma ya atau formarum ya di dalam suatu konstitusi. Ini banyak istilah-istilah ya teman-teman ya. Nah, maksudnya apa dari penjelasan ini ya? Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi konstitusi itu sebagai pengertian ya sosial politik artinya keputusan masyarakat ya. Kemudian konstitusi juga dapat diartikan sebagai pengertian hukum ya. Kemudian konstitusi juga sebagai suatu peraturan hukum ya. Dinyatakan oleh Herman Heller ya. Di sini menegaskan bahwa konstitusi adalah ya memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar undang-undang dasar saja ya. Jadi ketika kita bicara konstitusi, dia tidak hanya undang-undang dasar yang tertulis, tapi juga ada konstitusi yang tidak tertulis ya, yaitu konstitusi yang memiliki pengertian sosiologis, politis ya dan yuridis ya. Sedangkan undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis saja. Teman-teman bisa baca ya, agak cepat di sini. Nah, jenis-jenis konstitusi ini yang sangat penting sekali teman-teman, yang tadi sudah sering saya sampaikan bahwa untuk menilai suatu negara tidak hanya kita lihat dari konstitusinya, tapi juga dari realitanya. Kalau kita lihat dari segi konstitusinya, ada yang disebut dengan konstitusi murni, yaitu yang betul-betul menjelma dari ide ya bernegara ya. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan konstitusi buatan. Nah, ini mungkin ya yang teman-teman mungkin baru dengar gitu ya. Konstitusi buatan ya atau prefabricated constitution ya. Yaitu konstitusi itu ya kekuasaannya bersandar pada konstitusi lain ya. Misalnya ada ya dalam bentuk negara boneka ya. Nah, jadi konstitusi ya model seperti ini ya disebut juga sebagai prefabricated constitution ya. Artinya ya tidak benar-benar ya menjalankan ide-ide bernegara ya sebagaimana halnya sebuah konstitusi yang murni. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu ya pembagian konstitusi tadi ya dalam arti material, artinya hal-hal yang fundamental ya di dalam mengatur negara ya, dasar negara, bentuk negara. Dalam arti formil ya menekankan pada bentuknya yaitu berada dalam satu naskah ya tertentu dan menimbulkan dan istilahnya disebut juga dengan Grundwet ya atau disebut juga dengan Grundgesetz ya. Selain itu ya konstitusi dalam arti formil memuat hal-hal yang dianggap penting bagi negara itu ya teman-teman ya. Kemudian ada pula konstitusi yang tadi saya jelaskan, konstitusi yang bersifat tertulis
ya, yaitu Undang-Undang Dasar dan konstitusi yang tidak tertulis atau disebut juga dengan nama konvensi, ya. Kemudian juga ada yang namanya living constitution, ya. Apa itu? Yaitu suatu konstitusi yang hidup dalam masyarakat. Tadi juga dikatakan sebagai ya konstitusi murni, ya, yang memang lahir dari ide-ide ya bernegara suatu negara, ya. Nah, tapi kita pun harus ingat tadi ada jenis konstitusi yang lain yang disebut dengan prefabricated konstitusi, gitu ya. Nah, kemudian mengenai konstitusi tidak tertulis ini memang ya lazim gitu ya, ada di negeri-negeri ya common law gitu ya, karena memang dia kalau kita lihat tradisi common law itu mengandalkan kepada praktek hukum, ya, artinya hukum-hukum yang dijalankan secara langsung, tidak menunggu ataupun tidak tidak bersandar hanya kepada hukum tertulis gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh tradisi-tradisi ya dari masyarakat adat atau masyarakat di negara Inggris misalnya ya, menurut DC ya. Konstitusi di negara Inggris dibagi menjadi dua, yaitu hukum konstitusi, ya, the law of constitution, dan juga convention, ya, the convention of the constitution. Saya kira teman-teman bisa baca ini ya mengenai jenis-jenis konstitusi. Ini merupakan hasanah pemikiran saja, ya, tapi juga bisa menjadi potret tadi ya, bagaimana kita menilai konstitusi suatu negara. The law of constitution, ya, sejarahnya ini dimulai dari di Inggris ya, Magna Carta tahun 1215. Bill of Rights ya tahun 1689, Bill of Rights ya, kemudian juga parliamentary status ini ya di hukum konstitusi di negara-negara barat ya. Ini teman-teman bisa baca saya kira ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis atau konvensi yang tidak tertulis konstitusi yang tidak tertulis ini disebut juga dengan the convention ya of the constitution, yaitu berupa kelaziman, tradisi, ya, kebiasaan, termasuk juga praktek-praktek, ya. Kemudian konstitusi dalam satu naskah dan konstitusi tidak dalam satu naskah. Ya, saya kira ini teman-teman bisa baca, ya. Nah, saya kira ini bisa dibaca lah, ya. Jadi intinya tadi ada sharing dari saya terkait dengan konstitusi, ya. Kemudian yang terakhir ya, karena ini sudah 5:30 ya, saya terakhir cara merubah konstitusi, ya. Bagaimana konstitusi berubah? Tadi kan saya sampaikan konstitusi itu harusnya bersifat absolut ya, bersifat tetap ya, tidak dapat dirubah ataupun hanya dapat dirubah dalam kondisi-kondisi yang sangat ya terbatas gitu ya. Nah, bagaimana cara merubah konstitusi? Ini diungkapkan oleh seorang tokoh ilmu negara ya, Bris ya. Harus ada badan khusus ya untuk merubahnya atau menggunakan sarana referendum ya, meminta suara terbanyak ya. Jumlah suara terbanyak dari negara-negara yang bergabung, ini misalnya dalam negara-negara federal ya, atau melalui kebiasaan ya konvensi khusus ya, special convention. Bagaimana sejarah perkembangan konstitusi ini sudah tua sekali ya, sudah lama sekali, dimulai dari zaman Yunani kuno ya, disebut dengan ya istilahnya supreme lex ya. Nah, kemudian di zaman Romawi disebut dengan lex regia ya, perjanjian penyerahan kekuasaan kepada raja ya dari rakyat. Di abad menengah kita juga ada, kemarin sudah saya jelaskan ini ya, golongan monarchomaken ya, yang menolak kekuasaan absolut ya, sehingga melahirkan ya yang namanya leges fundamentalis. Ini kayak teman-teman bisa baca, bisa cari referensinya ya, leges fundamentalis itu apa? Naskah konstitusi tertulis yang berada pada satu naskah. Kemudian di abad pertengahan sejarah konstitusi ya, di Eropa kita juga mengenal ya tonggak sejarah ya, adanya hak-hak rakyat yang terlindungi ya dari konstitusi Magna Carta, misalnya Raja John ya mengakui pembatasan hak-hak raja, kemudian Bill of Rights ya sebagai ya tonggak ya UN DHR ya, United Nations Human Rights ya, yaitu perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan peradilan yang cepat ya. Yang berikutnya yang masuk dalam sejarah konstitusi adalah Declaration of Independence ya, hak-hak untuk jaminan terhadap kebebasan individu. Saya kira itu ya teman-teman, macam-macam konstitusi tadi ya, konstitusi murni ya, artinya melahir dari gagasan benar-benar terpancar dari ide bernegara suatu bangsa. Ada juga yang disebut dengan konstitusi buatan ya, atau prefabricated in constitution ya. Apa itu?
yaitu suatu konstitusi ya yang bersumber dari konstitusi ya lain gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu sifat konstitusi ini tadi ya. Silakan teman-teman lihat ya, ada yang bersifat fleksibel ya, ada yang bersifat ya strong ya. Nah, ya fleksibel itu artinya dapat diubah ya dengan fleksibel, dengan luas, sedangkan yang bersifat rigid atau kaku ya. Nah, kemudian juga yang cara merubah konstitusi ya. Cara merubah konstitusi menurut Strong ini itu banyak nama seorang tokoh ya. Ini karena udah sore ya, ngantuk ini ya. Udah, saya kira ini teman-teman nanti bisa baca lah ya tentang konstitusi ya. Saya kira ini tambah saya jelasin tambah pusing ya. Ini tentang konstitusi ya, teman-teman bisa baca, ini sangat banyak penjelasan dari saya dari segi konstitusi, dari segi tinjauan politis, dari segi tinjauan ekonomi ya. Bagaimana tadi merubah konstitusi ya. Nah, ini juga ya. Kemudian bagaimana merubah konstitusi ya dalam berlakunya konstitusi dalam keadaan darurat ya. Di sini melahirkan ya suatu ajaran dalam ilmu negara ya, dalam kondisi darurat ya konstitusi tersebut dapat tidak diberlakukan ya. Tidak diperlakukannya sebagian dari ketentuan ya dari konstitusi karena adanya keadaan darurat yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dalam kondisi ini berlaku hukum tata negara darurat ya, dan memberikan hak-hak darurat kepada negara ya. Dalam sejarah misalnya kita juga mengenal ya peristiwa ini sudah selesai slide saya ya. Ketika itu ya konstitusi memang ya tidak dijalankan ya, misalnya ketika Indonesia ya dalam kondisi ya perpecahan dulu ya di zaman ya Presiden Soekarno ya, sehingga ya keluar yang namanya dekret presiden yang padahal ya yang namanya dekret itu tidak dikenal ya di dalam tata konstitusi kita ya, dan bagaimana kemudian pada saat kondisi itu ya dimunculkan yang namanya ya DPR ya gotong royong ya, MPR gotong royong ya, kemudian dibubarkan lagi dengan dekret ya, kemudian mengembalikan ya bangsa ini, negara ini ke dalam kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu kondisi ketika contoh ya bagaimana ya konstitusi tidak diberlakukan ya dalam masa kondisi darurat untuk keberlangsungan negara. Nah, ini ada yang angkat tangan kembali, Pak Andrew, silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Jangan lupa ya. Oke. Saya mau nanya, kan ya. Kita kan konstitusi kan mengandung res politikal, Pak. Konstitusi dengan eksekutif, legislatif, dan legislatif. Nah, cuman kan politika ya. Ya, tapi kan setelah diamandemen ya setelah reformasi, undang-undang itu kan betul dalam perubahannya. Nah, itu apakah bentuknya konstitusi buatan atau bagaimana Pak menurut Bapak? Setelah diamandemen ya, kan jadi ada perubahan dan kita udah nggak bisa nyebut lagi bahwa negara kita. Luar biasa pertanyaannya ini. Jadi teman-teman bisa baca ya, diantaranya buku-buku ya, misalnya bukunya Profesor Dimyati Hartono ya almarhum, itu juga khusus ya mengamati tentang dinamika ya perubahan ya ataupun amandemen ya, problematika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat bagus sekali. Memang tidak masuk ke dalam silabus ya, tapi untuk teman-teman yang tadi menjawab pertanyaan Bung Andrew ini ya memang di situ ya teman-teman silahkan nanti kembangkan ya kapasitas intelektual teman-teman, literatur teman-teman ya. Bukunya mungkin sudah jarang beredar ya. Memang di situ tidak lain ya, kita lihat di dalam suatu perubahan ya Undang-Undang Dasar terdapat dinamika politik ya, pengaruh ya dari berbagai ya kekuatan ya. Apakah itu mengarah kepada fabricated constitution, artinya suatu konstitusi yang tergantung ya ataupun dipengaruhi oleh konstitusi lain. Nah, itu tentunya ya kembali ya kepada penilaian teman-teman pribadi ya, teman-teman sekalian. Tapi memang dapat saya sampaikan ini harus kita awasi ya. Dan ini memang tugas kita semua ya, mahasiswa, termasuk tentunya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi ya, bagaimana menjaga ya sebagai benteng ya konstitusi ya, mengawal
ya bergesernya ya konstitusi ini ya ke arah yang menjadi tadi ya fabricated constitution ini ya. Kalau di masa ya, konstitusi Undang-Undang 45 misalnya demokrasi kerakyatan ya, kok sekarang kita merasakan misalnya ya menjadi demokrasi yang mengarah gitu ya kepada kapitalisme ya, tentunya ya itu memang banyak ya pandangan-pandangan seperti itu, dan saya ingin memang teman-teman baca itu ya serapi dari berbagai pemahaman ya tokoh-tokoh yang ada gitu ya. Dulu sebelum konstitusi kita mengenal ya yang namanya penjelasan, sebelum amandemen konstitusi kita mengenal misalnya penjelasan ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tapi kemudian penjelasan itu dihilangkan ya teman-teman ya. Nah, padahal di dalam penjelasan itu ya memberikan kejelasan gitu ya bagaimana pengelolaan ya aset-aset negara ya yang harus sepenuhnya dikuasai ya oleh negara gitu ya, bagaimana kemudian juga kejelasan ya tentang posisi ya demokrasi ya, posisi tujuan negara ya. Tapi kemudian dengan dihapuskannya undang-undang penjelasan itu memang ini menjadi kritik ya, menjadi kritik. Akhirnya memang ya harus kita akui ya, kita harus kembali ya telaah ya bersama-sama ya perjalanan dari negara ini, terutama bagaimana perubahan konstitusinya ya teman-teman ya, apakah itu memang mengarah kepada tadi fabricated constitution ya, karena memang harus kita akui ya tidak mungkin ya kalau tidak ada memang berbagai ya campur tangan politik ya di dalam pembuatan suatu konstitusi. Saya kira saran dari saya, silakan teman-teman perluas kapasitas intelektual dan literatur teman-teman sehingga bisa menjawab dari pertanyaan Bung Andrew tadi yang luar biasa saya kira pertanyaannya. Ya, Bung Andrew ya. Mana? Apakah dengan amandemen itu menjadi lebih baik dengan pembagian kekuasaan gitu ya, sudah tidak lagi tes politika atau bagaimana Pak? Saya kira itu pertanyaan yang berat ya, harus kita teliti lagi ya. Nanti ada di slide saya tentang trias politika ya, tentang trias politika di slide nomor 12, pemisahan kekuasaan negara gitu ya. Apakah itu bersifat division of power ya? Apakah itu bersifat separation of power? Yang jelas sekarang dengan adanya amandemen ya, Indonesia itu juga menganut yang namanya prinsip pemisahan kekuasaan dengan disertai otonomi khusus ya, pemberian otonomi khusus kepada daerah ya. Apakah itu lebih baik? Ini harus dilihat parameternya tentunya dari tujuan bernegara ya. Tujuan bernegara di Undang-Undang Dasar 45 terutama di pembukaannya kita lihat ya, misalnya dari segi ya kesejahteraan tentunya ya. Apakah angka kemiskinan ya, apakah angka stunting atau kelaparan ya, bagaimana dengan pendidikan ya, bagaimana ya dengan keadilan, tentunya ini tolok ukurnya saya kira sangat banyak ya, tapi ya tentu kita harus kawal ya, karena emang negara ini merupakan suatu proses berevolusi ya. Kalau kita lihat ya Amerika saja sudah ya ratusan tahun ya dia baru ya bisa mencapai ya suatu demokrasi ya yang sampai sekarang pun kita lihat demokrasinya masih seperti itu, artinya juga masih banyak cacat di sana sini ya, artinya memang ini sebuah proses bernegara yang harus kita lalui ya. Tapi minimal secara teoritis ya teman-teman harus tahu dulu ya teorinya dari mana, dari ilmu negara yang sedang kita pelajari ini. Nanti teman-teman bisa lihat di slide nomor 12 ya, kemudian juga di slide nomor 13 tentang teori bentuk negara dan pemerintahan ya, di slide nomor 14 tentang tipe-tipe negara, termasuk nanti kita akan juga bahas banyak sekali tentang teori-teori ya dari tokoh-tokoh ilmu negara yang menjelaskan tentang bagaimana perkembangan suatu negara. Saya kira itu ya Pak Andrew ya. Jawabannya panjang tapi nggak jelas gitu. Untuk lebih baik atau tidak baik ya itu ya, saya kira tetap berarah ke itu peran kita masing-masing lah ya untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik tentunya ya, dengan berbekal dari teori-teori kenegaraan yang sedang kita
pelajari ini. Baik, saya kira itu teman-teman ya. Ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya di pertemuan berikutnya ya. Kalau kita lanjut nih, saya kira ini ya bisa sampai ya tengah malam nih saya ngomong. Tapi ya saya print screen dulu ya. Ini kenang-kenangan saya. Saya kasihkan ke Mbak Tika ya. Ada yang baru muncul. Ya, saya ulang lagi ya. 1, 2, 3 ya. Biar kenal ya teman-teman yang lain juga ya. Kan kenalnya cuma di sini aja ya, cuma di Zoom aja. Tapi suka ini juga. Ya, cuma ketemu. Suka ketemu juga di kampus apa gitu. Jarang lah saya kira ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Baik, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti di YouTube aja, nanti akan saya upload ya. Jadi kita sudah selesaikan intinya tentang slide nomor 9 yaitu kedaulatan negara ya, dan juga slide nomor 10 tentang konstitusi ya. Bentar ya. Ini saya ada permasalahan di device. Ada lagi teman-teman? Untuk tugas gimana? Sudah ada progres yang tugas presentasi? Ada yang masih kurang jelas? Pak, bolehkah saya bertanya, Pak? Oh, boleh. Kalau menurut pandangan Bapak untuk seorang yang melakukan trolley problem itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Melakukan apa? Trolley problem. Apa itu trolley? Antara gesekan moral sama apa itu? Waktu itu saya pernah baca. Trolley problem. Jadi antara kita mengorbankan 10 orang untuk menyelamatkan 100 orang. Ya, seperti itu sih, Pak. Mengorbankan 1 orang untuk, nah itu nanti ya. Jadi kalau kita orang hukum gitu ya, dalam kita menganalisis permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Jadi kalau orang hukum itu ya biasanya menggunakan ya teori-teori hukum ya, misalnya ya teori preferensi hukum gitu ya, teori preferensi hukum ya. Jadi senantiasa kedepankan ya preferensi hukum, artinya preferensi hukum itu bagaimana memilih ya di antara dua hukum gitu ya. Tadi kalau kaitannya dengan menyelamatkan 1000 orang dengan mengorbankan 1 orang. Nah, ini pun ya, ini juga bagian dari teori preferensi hukum ya. Mengapa saya katakan bagian dari preferensi hukum? Ini nanti akan kaitannya bagaimana ya ketika ada konflik hukum ya antara hukum privat misalnya dengan hukum publik ya. Konflik hukum privat dengan hukum publik ya. Misalnya ya ketika ada suatu ya perjanjian gitu ya antara ya dua pihak ya yang kemudian perjanjian ini bertentangan dengan hukum publik. Nah, kalau kita lihat hukum publik ini ya hukum yang melibatkan negara ya, yang melibatkan rakyat ya. Nah, misalnya hukum publik tentang pajak ya. Nah, kemudian ada perjanjian yang ya bersifat individu ya, misalnya antara suatu perusahaan ya dengan perusahaan lain ya, atau perusahaan ya swasta dengan negara dalam hal ini selaku pihak yang melakukan perjanjian ya. Misalnya di dalam perjanjian itu disepakati ya terkait dengan dibebaskannya masalah pajak gitu ya. Nah, tentunya ini akan ada pertentangan antara hukum publik yaitu undang-undang pajak ya, misalnya undang-undang pajak mengatur ya untuk ya penjualan ya harus membayar pajak gitu ya, harus membayar pajak pertambahan nilai ini ya. Dan itu merupakan ya kehendak rakyat yang dituangkan dalam undang-undang. Tapi apakah kemudian ketika ada suatu perjanjian ya yang mengatakan perjanjian itu tidak membayar pajak ya, kemudian itu bisa mengalahkan ya undang-undang ataupun tadi hukum publik. Nah, itu ya. Jadi tadi siapa yang nanya tadi?
Alvaro, Pak. Alvaro ya, bagus sekali ya. Jadi cara berpikirnya gitu ya, Mas Alvaro ya. Memang kalau kita melihat dari konsep itu ya, artinya ya kalau kita lihat bahwa ada dua pemikiran gitu ya. Memang ada dua pemikiran. Yang pertama yang mementingkan kepentingan orang banyak gitu ya, artinya mementingkan kepentingan publik ya daripada kepentingan individu ya. Tapi memang di dalam perkembangan hukum ya, apalagi kemudian masuknya ya anasir-anasir dari negara-negara liberal gitu ya, negara-negara barat gitu ya, yang lebih mementingkan pada kepentingan individu ya, bahkan akhirnya kepentingan individu ini ya bisa mengalahkan kepentingan publik ya, kepentingan orang banyak. Nah, itulah memang ini suatu dinamika ya, saya kira ya, ada asas-asas yang ada teori-teori yang memiliki masing-masing pembenarannya gitu ya. Dan di lingkungan peradilan pun saya lihat memang hakim ya, Mahkamah Agung juga ya bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan gitu ya. Tergantung dari dia menangani kasusnya. Saya kira itu ya Alvaro ya. Untuk pertanyaan Alvaro tadi ya, dikaitkan dengan bagaimana ya ilmu hukum ya diterapkan. Apakah ya mementingkan kepentingan orang banyak ya atau kepentingan individu ya. Secara prinsip ilmu negara ya, harusnya memang negara itu berada di atas kepentingan individu ya. Tapi dalam perkembangannya ya, kita lihat misalnya kasus-kasus terbaru ya di Mahkamah Agung, misalnya konflik ya antara PT Freeport ya dengan Pemprov Papua gitu ya, terkait dengan pajak air ya. Bagaimana kemudian Mahkamah Agung ya bisa mengesampingkan ya peraturan yang namanya undang-undang pajak daerah ya, kemudian bisa dikesampingkan ya dengan yang namanya suatu kontrak karya gitu ya. Kalau kita lihat kontrak karya itu ya dibuat ya atas dasar ya kan perjanjian kedua belah pihak ya, tapi ketika itu dalam praktek di peradilan ya bisa saja ya hakim kemudian memilih suatu perjanjian sebagai alas hukum yang lebih kuat ya daripada ya undang-undang pajak daerah ya, kaitannya dengan pajak air. Jadi teman-teman bisa catat itu, bisa pelajari itu untuk menjawab sebuah pertanyaan tadi yang dari Alvaro yang luar biasa, saya kira memang pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira itu ya, terinspirasi Batman dan Joker. Baik, belum saya foto lagi ya, yang baris kedua. Baris kedua ini saya foto lagi, saya kirim ke Mbak Ika. Oke, baik, saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bungkus saja pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita masih 2 kali pertemuan lagi. Ya, besok kita akan bahas tentang alat-alat kelengkapan negara, ya, pemisahan kekuasaan negara. Ya, di pertemuan terakhir kita akan bahas tentang teori bentuk negara dan tipe-tipe negara. Ya, untuk tugas, saya kira teman-teman masih banyak waktu, saya kira ya, tapi lebih cepat, lebih baik tugasnya presentasi. Nanti Mas Budianto cari teman 4 orang ya, bikin presentasi via YouTube ya, menggunakan slide saya yang nomor 1 sampai dengan nomor 4. Saya sih cuma ingin melihat saja ya teman-teman ya mengekspresikan ilmu negara ini ya secara bebas tentunya ya. Nah, jangan dianggap sebagai beban ya, dan juga menjadi kenang-kenangan dari perkuliahan kita yang hanya tinggal 2 kali pertemuan ini saja ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri ya. Apabila ada yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sehat. Salam Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.